Oke, recording in progress. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam dan selamat datang sekali lagi ya, yang mengikuti secara live stream dan juga yang mengikuti secara rebroadcast di YouTube. Puji Tuhan ya. Ini adalah satu uh, bukan satu accident ataupun ya kita bertemu ya. Saya percaya Tuhan membawa kita pada malam ini untuk mendengar firman-Nya ya, supaya kita belajar lebih dalam, supaya kita mengetahui lebih dalam ya tentang diri kita di dalam Kristus. Amin. Dan seperti yang saya katakan ya, Pastor Carlo, Pastor Glenn dan juga Shira akan kembali esok ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk saya, hari terakhir saya memberi kita firman Tuhan ya untuk bulan Maret. Kita akan bertemu lagi bulan hadapan ya, dan untuk series yang saya bawakan kepada kita ya, berjalan dalam Tuhan, saya mau tutupkan ya hari ini, alright, dengan ya dengan membawa kita firman Tuhan yang bertajuk mengenal siapa diri kita di dalam Kristus. Ya, saya percaya karena ini sangat penting ya, karena kita sudah mempelajari bagaimana untuk berjalan di dalam kasih Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, dan juga berjalan di dalam kebijaksanaan Tuhan ya. Jadi saya percaya ini sangat penting untuk kita ya mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan. Karena kita mau menjadi penurut Allah, tetapi kita juga harus mengetahui siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Dan malam ini saya mau membawa kita ya di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ya. Benarkan saya untuk membaca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya, ayat di situ mengatakan kita adalah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, ya, a royal priesthood. Ya, jadi siapakah kita? Ya, sebagai seorang individu, ya, identitas kita itu sangat-sangat penting untuk kita, ya. Satu penuan ataupun penuan yang paling penting di dalam hidup seorang individu itu adalah untuk menemui ataupun mengenal siapakah diri mereka ya, karena itu yang akan memberitahu kita itu siapa dan membawa kita kepada jalan yang mana, di mana harus kita pergi. Itu ya, identitas kita itu sangat-sangat penting saudara ya, memahami identitas kita sebagai anak Allah ataupun sebagai ya pengikut Kristus, penurut Kristus, itu akan membawa kita, membimbing kita ataupun memberi motivasi dalam hidup kita ya untuk misi di dalam dunia ini. Ya, misi Tuhan di dalam dunia ini. Ya. Jadi surat pertama Petrus dia mengatakan yang kita ini adalah dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan keluar daripada kegelapan dan masuk kepada terangnya Tuhan. Amin. Ya, jadi ya karena itu sangat tidak mustahil untuk seseorang itu ya mengenal Tuhan ya. Mereka itu mungkin seorang pastor ataupun dikuduskan ya, pengkhotbah ataupun satu ya founder satu gereja ya, tetapi mereka tidak mengenal siapa diri mereka di dalam Tuhan ya. Jadi malam ini soalan saya kepada kita ya, siapakah kita ya, dan apakah identitas kita di dalam Kristus ya. Karena musuh kita the devil, dia sangat pintar dalam menggunakan perkakasnya ya untuk mendapatkan orang-orang Kristen ya, membuat orang-orang Kristen menjadi ya tidak tahu tentang identitas mereka ya, karena dia juga telah ya dia tes Tuhan Yesus ya,
di dalam buku Matius ya, dia mengatakan lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, tetapi karena Tuhan Yesus tahu identitasnya, Tuhan Yesus tahu siapa dia, jadi dia mengalahkan musuhnya. Amin. Ya, jadi sangat penting untuk kita mengetahui siapa kita ataupun apakah identitas kita di dalam Kristus. Jadi malam ini saya mau kongsikan kepada kita ya beberapa pointer-pointer lagi, alright? Ya, saya akan bahagikan kepada dua bagian, alright? Jadi bagian yang pertama, mengapa kita perlu tahu siapa kita? Ya, mengapa itu sangat penting? Alright, nomor satu, untuk memiliki dasar yang kuat untuk membina kehidupan kita. Ya, itu adalah sangat-sangat penting. Sebab itu saya katakan ya, semua orang dalam dunia ini mereka mencari-cari ya, mereka tercari-cari identitas mereka. Mereka mau tahu siapakah mereka, apakah tujuan mereka untuk hidup dalam dunia ini. Ya, sangat penting untuk kita mengetahui saudara, karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita di dalam dunia ini ataupun di dalam Kristus, ya, orang lain ataupun situasi kita yang akan memberitahu kita, ya, siapa kita bukan dalam Kristus. Ya, dia akan memberitahu kita, ya, apa yang kita sepatutnya tidak hidup sebagai, ya, bermaksud bukan apa yang Tuhan telah panggilkan kita ataupun apa yang Tuhan tahu siapa diri kita, ya. Jadi karena sangat penting. Mengapa sangat penting? Ya, karena musuh kita akan menggunakan minda kita ataupun musuh akan menggunakan situasi ataupun orang lain untuk memberitahu siapa kita. Ya, karena Tuhan Yesus sahaja yang boleh memberitahu kita siapa kita di dalam Dia. Ya. Jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu ataupun kita mengenali firman Tuhan, ya, karena kalau kita ada firman Tuhan, ya, jika pada saat ini kita masih belum tahu siapa diri kita dalam Kristus, kita boleh sentiasa kembali kepada firman Tuhan, kita boleh sentiasa kembali kepada Yesus dan bertanya kepada Dia, siapakah aku Tuhan? Ya, siapakah aku yang Engkau telah panggil? Ya, sentiasa kembali kepada Alkitab. Kita tidak perlu mendengar ya arahan-arahan daripada di luar sana ataupun pemikiran orang-orang di luar sana ataupun situasi hidup kita. Kita tidak perlu dengar semua ini. Kita hanya perlu dengar firman Tuhan dan juga Bapa Kristus kita, siapa yang Dia telah panggil kita. Amin. Yang kedua, untuk memiliki wahyu yang luar biasa dari kuasa Allah yang tersedia bagi kita. Alright, di saat askar-askar ya di dalam buku Raja-Raja, Raja-Raja 2 ya, ketika askar-askar mereka dihantar untuk menangkap Elijah, ya, dia meminta ya, dia berdoa kepada Tuhan untuk ya untuk api datang ya dan membinasa mereka semua. Ya, ini askar-askar yang telah berkata kepada dia ya kalau dia itu betul anak Tuhan ataupun dia itu betul ya anak Tuhan ya, dia Elijah boleh memanggil api turun ke bawah dan membinasa, dan itu yang terjadi di dalam buku Raja-Raja. Ya, karena Elijah tahu kuasanya yang Tuhan ya ataupun otoritas yang Tuhan telah berikan kepada dia dan dia aplikasikan di dalam hidupnya. Dia tahu karena dia sudah ya memiliki wahyu ya dari kuasa Allah. Dia tahu otoritas yang dia ada di dalam Kristus karena dia tahu dia itu adalah anak Allah. Amin. Jadi kalau kita tahu kita itu adalah anak Allah,
Di saat kita berada di dalam situasi yang sangat ya tercabar di dalam hidup kita, ataupun di saat musuh datang, ya di saat musuh datang, ya kalau kita tahu kita itu ada kuasa dari Tuhan, ataupun kita tahu kita ada otoritas dalam Tuhan, kita boleh saja dengan senangnya ya kita membinasa ya musuh kita. Amin. Kita boleh kalahkan musuh kita. Ya, jadi sebab itu sangat-sangat penting untuk kita tahu firman Tuhan, kita tahu ya Alkitab kita. Sebab itu saya katakan sebelum ini, jangan kita biarkan saja Alkitab kita duduk di atas buku rak ya. Kita harus baca dan kita harus pelajari, kita harus renungkan firman Tuhan supaya kita tahu ya, supaya kita ada dasar di dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, untuk membantu menjalani hidup kita seperti yang Tuhan inginkan dan memenuhi takdir kita, ya, to fulfill our destiny. Ya, di dalam buku Matius pasal 16 Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, ya, siapakah ya orang-orang ya katakan dia, ataupun siapakah yang mereka anggap Tuhan Yesus, ya, dan Petrus mengatakan dia itu adalah anak Allah. Ya, anak Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia, ya, dan Tuhan Yesus dia ya sudah confirm tahu ya bahwa Roh Tuhan ataupun Roh Kudus telah datang kepada Petrus dan membuka mata ataupun ya memberi wahyu di dalam Petrus. Sebab itu Petrus boleh menjawab soalan Tuhan dengan betul. Ya, sebab itu Petrus boleh mengatakan yang dia itu adalah anak Tuhan, dia itu adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan. Amin. Itu ya, mengetahui diri kita itu adalah untuk mengetahui siapa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Right? Nomor 4, untuk membantu kita membangun iman yang lebih kuat dalam Tuhan. Ini sangat penting ya, saudara. Ya, di saat kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, ini akan membantu untuk kita ya membangun iman kita dengan lebih dalam, ataupun membangun iman kita menjadi lebih kuat di dalam Tuhan, supaya tiada apapun yang boleh menjadi penghalang di dalam hidup kita, ataupun menjadi penghalang dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang kelima, untuk menghilangkan rasa takut akan masa depan. Ya, to remove fear of the future. Di dalam buku Roma pasal 8 ayat 1 hingga 14, saya baca ayat 2 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Puji Tuhan ya. Roh yang memberi kita hidup memerdekakan kita. Ya. Karena kita hidup dalam Kristus. Alright. Yang keenam, memiliki hati nurani yang suci, ataupun to have a clean conscience. Alright, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, ya, dan menyucikan hati nurani kita. Amin. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Ya, di dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, di saat kita tahu kita itu telah diselamatkan oleh Tuhan, dan di saat kita tahu siapa diri kita dalam Tuhan Yesus, ya, kita boleh tahu dosa-dosa kita itu diampuni, saudara. Tetapi ini bukan satu, seperti saya katakannya, kita harus mengetahui firman Tuhan itu. Mengapa itu sangat penting? Karena ini bukan satu kebenaran, ataupun bukan satu ya tiket untuk kita berdosa berterusan. Ya, karena kita tahu dosa kita itu akan diampuni dan akan diampuni, bukan, saudara. Ya, apa yang saya mau katakan pada malam ini yaitu
kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan karena kita itu karena kita merasakan dosa kita itu belum diampuni. Ya, Bapa di surga telah mengampuni dosa kita di saat kita menerima Dia sebagai juru selamat. Dia sudah menyucikan kita dengan darahnya. Jadi dosa-dosa kita ataupun hidup lama kita itu sudah diampuni. Amin. Ini bukan satu tiket untuk kita berdosa, bukan untuk memberi kita kebenaran untuk berdosa hari ini dan kita akan berdosa lagi esok, bukan, saudara. Alright, kita ini supaya kita tahu dosa-dosa kita diampuni, supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Yang ke-8, ada damai sejahtera dengan Tuhan. Jika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita akan ada damai sejahtera dengan Tuhan Yesus. Di dalam buku Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman, saudara, karena justified by faith. So we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Yang ke-9 dan yang terakhir, untuk menghilangkan pikiran negatif tentang masa lalu kita. Sebab itu saya katakan tadi, di saat kita mengenali ataupun di saat kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita tidak akan hidup lagi di dalam ketakutan, karena orang lama kita ataupun karena kehidupan lama kita. Jadi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita boleh hidup sebagai orang baru, kita boleh lupakan hidup lama kita, karena kita tahu dosa kita diampuni, dan sekarang itu kita dapat kita ada peluang untuk hidup sebagai seorang baru. Amin. Jadi bagaimana kita menemukan diri kita, ataupun bagaimana kita mengetahui siapa diri kita? Karena sebagai seorang Kristen itu adalah sangat-sangat penting untuk kita temukan, ataupun boleh kita in English it says rediscover, untuk kita mengenali sekali lagi diri kita jika kita pikir ataupun kita rasa yang kita sudah hilang identitas kita di dalam Kristus. Alright, di saat kita merasakan kita ini a nobody ataupun orang yang tidak penting, kita akan keluar dari jalan yang sepatutnya, dan di situ musuh kita akan datang dan dia akan attack kita, dan membuat kita percaya tentang semua penipuan di luar sana yang mengatakan bukan kita di dalam Kristus, bukan diri kita, bukan apa yang sepatutnya kita hidup sebagai seorang anak Kristus. Amin. Jadi disebab itu kita harus menemukan diri kita, ataupun kita harus mencari kembali siapa diri kita di dalam Kristus. Alright, yang pertama, bagaimana kita mencari ataupun bagaimana kita temukan diri kita di dalam Kristus. Yang pertama, kita harus dilahirkan kembali, ataupun you have to be born again, ataupun menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di situ kita akan kita dihidupkan kembali ataupun dilahirkan kembali, menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, berdoa untuk menemukan siapa diri kita. Mungkin kita rasa pointer ini tidak seberapa penting, tetapi sebenarnya ini sangat-sangat penting, saudara. Di saat kita merasakan kita sudah hilang identitas kita, kita sudah lupa siapa diri kita dalam Kristus, kita harus kunci diri kita di dalam kamar kita, kita luangkan masa kita di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita luangkan saja masa kita di dalam hadirat Tuhan. Di situ Tuhan akan berbicara dengan kita, di situ Tuhan akan memberitahu kita kembali siapa diri kita, dan membuat kita menemukan diri kita, ataupun biar kita mengenali sekali lagi siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Berdoa itu sangat penting, saudara. Jangan kita abaikan masa doa kita dengan Tuhan. Alright. Yang ketiga, lepaskan diri kita dari pengalaman negatif masa lalu.
Di dalam buku Filipi pasal 3 ayat 13 dia mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Kita coba lupakan, ataupun kita jangan kita membawa hidup lama kita bersama dengan kita, bersama dalam perjalanan kita untuk maju ke hadapan, tetapi kita lupakan apa yang ada di masa lalu, apa yang ada di kehidupan lama kita, dan kita hidup maju ke hadapan. Alright, yang keempat, jangan kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana kita menemui diri kita? Adalah dengan jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita membandingkan diri kita, contohnya kepada artis-artis di luar ataupun influencer, kita akan merasakan hidup mereka itu jauh lebih bagus, mereka hidup jauh lebih mewah, mereka hidup tiada kesusahan di dalam hidup mereka, dan hidup mereka sebegini, diri mereka sebegini, mereka makan begini, mereka berbicara begini. Jangan kita bandingkan diri kita, saudara, karena saya katakan sebelum ini, hidup kita sebagai seorang individu di dalam dunia ini sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda, dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita juga sangat-sangat berbeda. Jika semua orang ini hidup dengan hidup yang sama, tiada maknanya Tuhan mau bekerja ataupun Tuhan mau menemukan kita, siapa kita dalam Kristus, karena semua orang itu sama. Engkau lihat aku lihat engkau, sebegitu, seperti satu cermin, dengan diri kita. Jadi kita itu adalah orang yang berbeda. Kita adalah orang individu yang berbeda di dalam dunia ini, Jadi untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah tidak bermakna dan tidak berguna di dalam hidup kita. Kita boleh mengambil kehidupan mereka sebagai satu matlamat ataupun sebagai satu goal yang kita mau capai, tetapi kita tidak boleh samakan diri kita dengan mereka, dengan orang-orang yang kita idolize, yang kita juga tidak boleh sebenarnya idolize, saudara. yang mungkin kita we just look up to them, kita hanya membuat mereka sebagai satu matlamat ataupun sebagai satu contoh yang kita mau ikuti, tetapi kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan mereka. Kehidupan semua orang lain itu berbeza. Oke? Yang kelima, perhatikan lidah kita dan terutamanya apa yang kita katakan tentang diri kita. Di dalam buku Amsal pasal 18 ayat 21 dia mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah kita itu sangat berkuasa, saudara. Sangat-sangat berkuasa. Sebab itu kita selalu diingatkan untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan, berhati-hati dengan apa yang kita keluarkan daripada mulut kita, karena apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah semuanya dari hati kita. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita katakan tentang diri kita. Kita harus memuji diri kita, ataupun kita harus membanggakan diri kita, bukan bermegah-megah, tetapi satu afirmasi hari-hari, kita boleh katakan kepada diri kita. Kita boleh lihat ke cermin, kita katakan, hari ini kamu sungguh cantik, hari ini kamu sungguh handsome, hari ini kamu berpakaian sangat-sangat cantik, Kita berikan pujian-pujian untuk diri kita sendiri, Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan tentang diri kita. Alright? Dan kepada orang lain juga kita harus berhati-hati. Sebab itu kita diingatkan ataupun kita dorong untuk memberi pujian kepada orang lain. Kita katakan apa yang bagus, supaya karena semua itu lahir dari hati kita, saudara. Semua itu lahir dari hati kita, dan seperti Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, Jadi apa yang kita katakan tentang diri kita itu semuanya lahir daripada hati kita. Amin. Dan yang keenam, selalu berpikir positif, jangan terlibat dalam pikiran negatif.
Ya, buku Amsal pasal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya, for as he thinks in his heart, so is he. Sebab itu saya katakan kita harus mengatakan yang bagus tentang diri kita, karena semua itu lahir dari hati kita. Semua yang kita katakan tentang diri kita itu adalah apa yang kita pikirkan di dalam hati kita. Sangat-sangat penting saudara. Sebab itu saya katakan ya, pagi tadi dalam sewaktu ibadah bahasa Inggris saya katakan ya, mungkin kita akan rasa geli ataupun ya awkward ya, untuk mengatakan kepada diri kita di dalam cermin, ya kamu sungguh cantik, sungguh handsome, sungguh bagus ya, semua itu. Tetapi itu sangat penting untuk memberi motivasi kepada diri kita sendiri. Itu akan membawa diri kita ya untuk satu hari itu akan membuat kita ya kita akan merasa bagus untuk hari itu saudara. Ya, sangat-sangat penting. Kita harus berikan motivasi dalam diri kita. Ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, hindari pengaruh negatif dan distraktif. Alright? Di dalam buku Mazmur pasal 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat yang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, sangat-sangat penting untuk kita biarkan diri kita itu di dalam satu environment, satu tempat ataupun posisi di mana semua semua pengaruh kita itu adalah positif dan bagus. Ya, hari ini social media itu adalah sebagian daripada hidup kita ya, saudara. Jadi dalam social media ada bagusnya, ada baiknya. Pengaruh-pengaruh di dalam social media kita harus bahagikan, kita harus tahu bagaimana untuk melihat mana yang bagus dan mana yang tidak. Karena kita harus mengisi minda kita ataupun kita harus mengisi diri kita dengan pengaruh-pengaruh positif. Ya, jangan kita biarkan diri kita itu jatuh karena kita dengar orang lain mengatakan tentang diri kita, ataupun orang lain ya, mereka membuat judgment tentang diri kita, karena hanya Tuhan yang boleh menghukum kita. Amin. Penghukuman ataupun pemikiran orang lain itu tidak sangat penting berbanding dengan pemikiran ataupun penghukuman Tuhan Yesus. Ya. Karena satu hari nanti kita akan kembali, semuanya akan kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu di mana kita berdiri, siapa diri kita. Ya, semua ini akan datang, semua ini akan ya menjadi satu pembimbing untuk kita. Ya, jika kita belum tahu siapa diri kita, ya semua ini boleh menjadi satu seperti satu guideline untuk kita. Ya, bagaimana kita menemukan diri kita dan bagaimana kita mencari siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus. Dan yang sangat-sangat penting adalah ya, kita boleh saja kembali kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Dia, berdoa kepada Tuhan Yesus untuk bertanya, siapakah kita di dalam Dia? Siapakah kita di dalam Kristus? Amin. Malam ini saya hanya mau mendorong kita ya, supaya kita tahu dan kita ya, kadang mungkin kita ini adalah orang Kristen yang sudah lama di dalam pelayanan, mungkin sudah lama hidup sebagai seorang Kristen, tetapi kadang kala ya saudara, kita boleh lupa siapa diri kita di dalam Tuhan. Ya, tidak bermaksud kita itu sudah lama menjadi orang Kristen, ya kita tahu, kita confirm kita itu siapa. Ya, tetapi kadang-kala kita boleh lupa siapa diri kita. Jadi malam ini saya berharap ini boleh memberi satu dorongan ataupun satu reminder ya, untuk kita mengenali siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus. Kita jika ada di luar sana yang belum memberi kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saat ini, malam ini adalah satu peluang untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan mengatakan ya, kita confess ya dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus, biar kita diampuni, biar kita disuci dan dicuci dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan percaya yang Tuhan Yesus itu adalah anak Bapa di surga. Ya. Jadi sangat penting ya sebagai seorang Kristen untuk kita tahu siapa
diri kita dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya harap kita diberkati, saya harap kita didorong ataupun ya mungkin ini adalah satu peringatan untuk kita ya untuk mencari kembali ya siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus dan apakah tujuan kita di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam ini ya Bapa, atas peringatannya Bapa untuk kami pada malam ini ya Tuhan. Bapa di surga, pada malam ini ya Bapa, saya ingin berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa di luar sana yang belum menyerahkan kehidupan mereka kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Bapa Roh Kudus Engkau membimbing mereka ya Tuhan kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau membimbing mereka ya Tuhan untuk menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ya Bapa kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan juga atas berkat-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Di saat kami mencari kembali ya Bapa siapa diri kami ya Tuhan di dalam Engkau Bapa, biarlah Engkau menjadi pembimbing kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau membawa kami kembali ke jalan-Mu yang Engkau telah tetapkan di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Dan di saat kami pergi malam ini ya Tuhan dan meneruskan hidup kami untuk minggu yang akan datang ya Bapa, Engkau terus bersama kami. Biarlah hadirat-Mu ya Bapa tetap ya Tuhan. Haleluya. Mengurapi kami ya Bapa, dan biarlah malaikat-Mu ya Tuhan bersama kami dan hadirat-Mu bersama kami ya Bapa. Haleluya. Engkau berkati kami ya Tuhan, dan kami hanya mau mengucap syukur kepada nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Atas pekerjaan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita jumpa lagi ya maybe ya mungkin bulan depan ya, dan minggu depan kita akan bertemu lah kembali dengan Pastor Andrew Simon dan juga Pastor Carlo ya. Tuhan berkati saudara.